Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut merupakan video rangkuman chapter 23 dari kelompok 7. Saya Sari Uslami dengan NPM akhir 018. Perkenalkan, nama saya Chelsea Merlin Hindarto dengan NPM terakhir 028. Perkenalkan, nama saya Ceria Junika Raja Guguk dengan NPM terakhir 034. Perkenalkan, nama saya Alia Desmita Pramesi dengan NPM akhir 152. Perkenalkan, nama saya Arina Klia Firdaus dengan 3 digit NPM akhir 160. Yang pertama, proses pengembangan SIA seringkali menghadapi kendala besar seperti backlog selama bertahun-tahun. Kesulitan pengguna dalam memvisualisasikan dan mengkomunikasikan kebutuhan sistem, serta waktu pengembangan terlalu lama hingga membuat sistem menjadi usang. Untuk mengatasi tantangan tersebut, perusahaan dapat memilih 3 metode perolehan sistem. Yang pertama, mengembangkan secara internal atau menggunakan jasa pihak ketiga, serta menerapkan 4 strategi peningkatan proses, yaitu Business Process Redesign, Prototyping, Agile, dan Change Stores. Yang pertama, purchasing system. Beberapa perusahaan beralih membeli paket perangkat lunak komersial karena dinilai lebih efisien dalam menghemat biaya dan waktu. Perusahaan dapat memilih turnkey sistem yang siap pakai atau memanfaatkan layanan software as a service berbasis cloud. Meskipun SDLC tradisional tetap diikuti, prosesnya menjadi lebih singkat karena tahap desain fisik, pengkodaan, dan penguji modul mendahului dapat dipangkas atau diabaikan. Dengan opsi modifikasi resmi dari vendor jika sistem komersial belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan bisnis. Yang kedua, selecting a vendor. Keputusan dalam memilih vendor, perangkat keras, dan layanan SIA harus dilakukan secara hati-hati melalui referensi, konferensi, atau internet agar menghindari risiko vendor berskala kecil yang rentan gulung tikar dan meninggalkan komitmen dukungan teknis. Pengalaman buruk juga bisa terjadi pada vendor besar, seperti kegagalan operasional akibat dokumentasi persyaratan proses yang buruk. Selanjutnya yaitu acquiring hardware and software. Untuk memperoleh sistem yang besar dan kompleks, perusahaan mengandalkan request for proposal yang dikirimkan kepada para vendor untuk menyamakan ekspektasi setelah mendapatkan penawaran yang terstruktur. Penggunaannya sangat penting karena terbukti menghemat waktu evaluasi, menyederhanakan pengambilan keputusan lewat format respon yang beragam, memperkecil risiko kelalaian faktor penting, dan meminimalkan perselisihan melalui kesepakatan tertulis. Agar vendor dapat merekomendasikan solusi yang tepat, perusahaan wajib menyediakan spesifikasi teknis yang sangat detail serta memisahkan secara tegas antara persyaratan wajib dan fitur pelengkap yang diinginkan. Terakhir yaitu evaluating proposal and selecting a system. Proses penentuan sistem terbaik dilakukan dengan mengeliminasi proposal yang cacat informasi, lalu menguji kinerja vendor terpilih menggunakan simulasi data perusahaan melalui metode benchmark problem. Kemudian dihitung secara komprehensif menggunakan kombinasi metode point scoring, yaitu pemberian bobot nilai subjektif pada kriteria tertentu, dan requirement costing, perhitungan total biaya perolehan ditambah biaya pembuatan fitur yang belum tersedia. Keputusan akhir wajib divalidasi secara langsung di lapangan melalui uji coba perangkat lunak secara menyeluruh, evaluasi kompetensi personal vendor, serta konfirmasi tingkat kepuasan dari perusahaan lain yang sudah menggunakan sistem tersebut. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai pengembangan oleh Departemen Sistem Informasi Internal. Organisasi biasanya memilih untuk mengembangkan custom software atau perangkat lunak buatan sendiri ketika langkah ini dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Sebagai contoh, sistem penggajian atau piutang standar di pasar mungkin sudah cukup bagi sebagian besar perusahaan. Namun, untuk sistem yang lebih krusial, seperti manajemen persediaan just-in-time atau otomatisasi manufaktur, pembuatan sistem custom internal akan memberikan manfaat yang jauh lebih besar. Namun, mengembangkan perangkat lunak berkualitas secara internal itu sendiri memiliki hambatan besar seperti waktu yang lama, kompleksitas sistem, persyaratan yang kurang jelas, hingga kurangnya dukungan manajemen puncak. Jika perusahaan menggunakan developer luar, maka kendali harus tetap dijaga ketat melalui kontrak yang tegas, komunikasi intensif, dan pengawasan biaya. Menariknya, tidak ada satu jawaban mutlak untuk keputusan build or buy ini. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan End User Developed Software atau yang dikenal dengan End User Computing atau EUC. EUC adalah pengembangan, penggunaan, dan pengendalian sistem informasi berbasis komputer secara langsung oleh para pengguna akhir atau users, bukan oleh profesional sistem IT.
Dulu, para ahli mengira bahwa kebutuhan programmer akan meledak secara astronomis sehingga semua orang harus menjadi programmer. Namun, solusinya ternyata adalah dengan membiarkan pengguna memenuhi kebutuhan informasinya sendiri melalui PC yang murah dan software yang mudah digunakan. Perlu dicatat bahwa IUC sangat tepat digunakan untuk aktivitas sederhana seperti mengambil informasi dari database atau query, melakukan analisis sensitivitas atau what if, serta menyusun jadwal depresiasi. Namun, IUC sangat tidak cocok untuk sistem yang kompleks, seperti pemrosesan transaksi massal atau pembaruan rekam data utama seperti sistem payroll, piutang, dan utang. Lalu sekarang kita akan mencari tahu apa saja kelebihan dan resiko End User Computing atau IUC. IUC menawarkan beberapa keuntungan utama. Di antaranya, kendali penuh berada di tangan pengguna, sistem yang diciptakan benar-benar memenuhi kebutuhan real pengguna, pangkas waktu birokrasi atau red tape, membebaskan sumber daya IT perusahaan, serta memberikan fleksibilitas kerja yang lebih tinggi. Di sisi lain, IUC membawa resiko yang sangat besar jika tidak dikelola dengan baik. Resiko utamanya adalah kesalahan logika dan pengembangan karena pengguna bukanlah programmer terlatih. Contoh fatalnya terjadi pada sebuah perusahaan minyak dan gas, di mana sebuah formula spreadsheet yang salah menyebabkan proyeksi akuisisi terlihat sangat menguntungkan, padahal aslinya rugi besar. Akibat kesalahan formula ini, rapat direksi dibatalkan dan pencipta spreadsheet beserta firma CPA yang mengujinya langsung dipecat. Kelemahan lainnya meliputi aplikasi yang kurang diuji secara ketat, di mana riset menunjukkan 90% spreadsheet buatan pengguna memiliki setidaknya satu kesalahan kalkulasi. Selain itu, sistem cenderung tidak efisien, kontrol dan dokumentasinya buruk, terjadinya duplikasi sistem dan pemborosan anggaran, hingga masalah inkompatibilitas sistem seperti yang dialami oleh Aetna Life and Casualty yang menghabiskan $1 miliar per tahun namun menghasilkan puluhan ribu PC dan sistem email yang tidak bisa terhubung. Terakhir, saya akan membahas mengenai mengelola dan mengendalikan IUC. Untuk mencapai keseimbangan antara manfaat dan risiko yang ada, organisasi harus mampu mengendalikan IUC tanpa mematikan kreativitas penggunanya. Salah satu solusi terbaik yang dapat diterapkan perusahaan adalah dengan menyediakan helpdesk. Helpdesk berfungsi untuk mendukung sekaligus mengendalikan aktivitas end user. Tugasnya meliputi penyelesaian masalah operasional, evaluasi hardware atau software baru, memberikan pelatihan, membantu pengembangan aplikasi, hingga menetapkan standar pengujian, keamanan data, serta memastikan data penting perusahaan tidak diduplikasi secara ilegal. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan membahas outsourcing the system atau outsourcing system. Outsourcing adalah menyewa perusahaan luar untuk menangani seluruh atau sebagian aktivitas pemrosesan data organisasi. Contohnya yaitu pada perjanjian outsourcing mainframe, vendor membeli komputer klien, mempekerjakan staf IS klien, mengoperasikan sistem di lokasi klien, atau memindahkan sistem ke komputer vendor. Lalu kontrak outsourcing biasanya 10 tahun dengan biaya jutaan dolar per tahun, dan Royal Dutch Shell mengoutsource instalasi, maintenance, training, helpdesk, dan dukungan teknis untuk 80.000 PC di seluruh dunia. Awalnya, outsourcing dipakai untuk aplikasi standar seperti payroll dan akuntansi. Contoh terkenalnya yaitu Eastman Kodak yang menyewa IBM untuk operasi pemrosesan data, DEC untuk telekomunikasi, dan Businessline untuk operasi PC pada 1989. Hasilnya, pengeluaran komputer turun 90% dan biaya operasi turun 10-20%. Lalu ada Xerox yang membuat kontrak harga 3,2 miliar selama 10 tahun dengan ETS untuk outsourcing komputasi, telekomunikasi, dan manajemen software di 19 negara. Survei menunjukkan 73% perusahaan mengoutsourcing sebagian atau seluruh sistem informasi mereka. Namun, manajemen IT strategis, manajemen proses bisnis, dan strategi IT jarang di-outsource. Lalu ada advantage dan disadvantage of outsourcing atau kelebihan dan kekurangan outsourcing. Kelebihannya yaitu yang pertama, solusi bisnis.
Outsourcing memungkinkan perusahaan fokus pada kompetensi inti, tidak fokus pada bisnis utamanya, dan menyerahkan pemrosesan data ke perusahaan komputer yang lebih ahli. Lalu yang kedua, pemanfaatan aset, yaitu menjual aset ke outsourcing, memperbaiki posisi kas dan mengurangi beban. High dimension outsourcing pemrosesan data 4 rumah sakitnya. Lalu yang ketiga, akses keahlian dan teknologi lebih baik. Dan Multifood memilih outsourcing karena biaya dan waktu untuk tetap update teknologi terlalu tinggi. Lalu yang keempat, biaya lebih rendah. IBM yang outsourcing programming ke Cina dengan biaya tenaga kerja 30% dari AS. Continental Bank menghemat 100 juta dolar selama kontrak 10 tahun. Lalu yang kelima, waktu pengembangan lebih singkat, di mana spesialis industri yang berpengalaman mengembangkan dan mengimplementasikan sistem lebih cepat dan efisien. Lalu yang keenam, menghilangkan penggunaan puncak lembah. Bisnis musiman tidak perlu membayar sumber daya komputer yang menganggur. B atau Google memotong biaya pemrosesan setengahnya. Lalu yang ketujuh, memudahkan downsizing, di mana General Dynamics menandatangani kontrak outsourcing 3 miliar setelah merampingkan organisasi, menjual pusat datanya seharga 200 juta dolar. Lalu ada kekurangan yang sering dialami perusahaan. Yang pertama yaitu tidak fleksibel, di mana kontrak 10 tahun sulit dihapus jika ada perubahan struktur. Membatalkan kontrak bisa mengakibatkan rugi sebanyak 4,5 juta dolar. Lalu yang kedua yaitu kehilangan kendali. Perusahaan berisiko kehilangan kendali atas sistem dan data. Seperti perjanjian Ford melarang CCS bekerja dengan pabrikan mobil lain. Lalu yang ketiga yaitu keunggulan kompetitif berkurang, di mana outsourcing kurang termotivasi untuk membantu klien menghadapi tantangan kompetitif. Lalu yang keempat yaitu terkunci pada sistem. Sulit dan mahal untuk menghentikan outsourcing. Rutgers of California tidak bisa lepas dari AWS karena tidak paham sistemnya sendiri. Lalu yang kelima, tujuan tidak terpenuhi. Beberapa manfaat seperti efisiensi sering dianggap mitos. USFNG membatalkan kontrak 100 juta dolar dengan Cigna setelah 18 bulan. Lalu ada metode untuk meningkatkan pengembangan sistem atau method for improving system development. Proses analisis dan desain sistem terus berkembang sejak 1950-an. Lalu 1960-an bahasa generasi ketiga, 1970-an sistem manajemen database, 1980-an bahasa generasi keempat, 1990-an teknologi visual dan ERP, lalu pada tahun 2000-an sistem web berbasis internet, mobil, dan cloud computing. Lalu selanjutnya ada manajemen proses bisnis atau business process management. Business process reengineering atau BPR adalah pendekatan drastis sekali waktu untuk memperbaiki dan mengotomatisasi proses bisnis tapi tingkat keberhasilannya rendah. BPR berkembang menjadi Business Process Management atau BPM, pendekatan sistematis untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan proses bisnis. BPM bersifat gradual dan didukung teknologi. Adapun prinsip penting dari BPM yaitu yang pertama, proses bisnis bisa menghasilkan keunggulan kompetitif. Lalu yang kedua, proses bisnis harus dikelola ujung ke ujung. Yang ketiga, proses bisnis harus agile. Lalu yang keempat, proses bisnis harus selaras dengan strategi organisasi. Lalu ada Business Process Management System atau BPMS. BPMS adalah sistem yang mengotomasi dan memfasilitasi perbaikan proses. BPMS bisa meningkatkan komunikasi dan kolaborasi, mengotomasi aktivitas, berintegritas dengan sistem lain. Lalu ada pun 4 komponen utama BPMS yaitu proses engine untuk memodelkan dan menjalankan aplikasi, yang kedua business analytic untuk mengidentifikasi masalah, tren, dan peluang, yang ketiga collaboration tool untuk menghilangkan hambatan komunikasi, dan yang keempat content manager untuk menyimpan dan mengamankan dokumen elektronik. Lalu ada internal control in a business process management system. BPMS bisa memperkuat kontrol internal, yaitu ada kontrol berbasis event, di mana akses diberikan per jenis aktivitas, bukan per proses. BPMS menggunakan aturan proses bisnis organisasi untuk menentukan siapa yang berwenang dalam melakukan tugas. Lalu pemisahan tugas, di mana BPMS mengurangi keterlambatan dan biaya persetujuan dengan mentransfer item yang perlu persetujuan secara instan. Lalu ada kontrol aplikasi. BPMS menggunakan pendekatan proaktif yang menghilangkan masalah seperti melakukan sesuatu 2 kali atau tidak sama sekali. Lalu yang terakhir yaitu ada audit trail, di mana BPMS memiliki sistem monitoring dan tracking yang mendokumentasikan semua aksi dan langkah proses, memudahkan audit.
Selanjutnya kita membahas tentang prototyping. Jadi prototyping adalah pembuatan model kerja sistem yang disederhanakan untuk mempercepat desain dan menangkap kebutuhan pengguna. Di sini ada 4 langkah prototyping. Yang pertama itu pengguna menentukan cakupan serta input-output sistem. Kemudian yang langkah kedua membuat prototipe awal yang murah dan cepat dengan mengabaikan fungsi non-esensial agar bisa diuji pengguna. Kemudian langkah ketiga itu memodifikasi sistem berdasarkan umpan balik secara berulang. Biasanya 4-6 kali. Kemudian langkah keempat itu menggunakan sistem. Jadi prototipe itu bisa menjadi operational prototypes yang dijadikan sistem penuh. Kemudian prototyping ini cocok jika ketidakpastian tinggi atau resiko gagal besar. Seperti pada sistem pendukung keputusan, informasi eksekutif, pakar, dan penuh kembali informasi. Metode ini tidak cocok untuk sistem besar, kompleks, atau komponen standar seperti piutang dan manajemen persediaan. Nah, kondisi yang mendukungnya yaitu kebutuhan tidak dipahami atau berubah cepat, persyaratan sulit ditentukan, terus input-output tidak diketahui, tugas tidak terstruktur, desain ragu, sistem krusial dan butuh cepat, kemudian risiko salah tinggi, reaksi pengguna penting, dan lain-lain. Nah, keuntungannya definisi kebutuhan itu lebih baik, kepuasan pengguna tinggi, pengembangan lebih cepat, kesalahan lebih sedikit, banyak peluang perubahan, dan lebih murah. Nah, untuk kelemahannya sendiri, itu menyita waktu pengguna, kurang efisien, sumber daya, seperti pengujian atau dokumentasi yang tidak memadai, reaksi negatif, dan pengembangan tidak pernah berakhir. Selanjutnya ada Agile Methodologies. Jadi Agile Methodologies adalah filosofi untuk lingkungan yang cepat berubah. Prinsipnya itu mengutamakan seperti merespon perubahan individu dan interaksi, kolaborasi pelanggan, serta perangkat lunak berkualitas daripada dokumentasi. Nah, salah satu metode Agile di sini ada Scrum. Nah, dalam Scrum itu ada 3 peran utama, yaitu product owner yang membuat user stories, memasukkannya ke produk backlog, dan menentukan prioritas. Kemudian yang kedua itu Scrum Team, yaitu tim kecil yang dibuat hingga 9 orang yang mengembangkan software dalam siklus 1-4 minggu yang disebut sprint. Kemudian itu yang ketiga itu Scrum Master, yaitu fasilitator yang menjaga praktik Scrum, menghilangkan hambatan, dan memimpin pertemuan harian singkat untuk mengecek kemajuan tim. Extreme Programming atau XP. XP adalah metodologi berbasis Agile yang berfokus pada produktivitas tinggi, kualitas kode, dan kemampuan adaptasi yang cepat terhadap perubahan. Karakteristiknya, XP menerapkan pair programming atau 2 pemrograman bekerja bersama, dan komunikasi intensif menggunakan kode itu sendiri sebagai media diskusi teknis. Lalu, XP juga menolak perencanaan kaku di awal, menerima perubahan kebutuhan kapan saja, serta mengutamakan solusi paling sederhana yang langsung menjawab kebutuhan bisnis pelanggan. XP menggunakan rilis pendek yang berkelanjutan untuk meminimalkan biaya perubahan, ditopang oleh komunikasi konstan antara pengembang, penguji, dan pelanggan. XP menjaga kerapian logika sistem agar komponen tidak saling merusak saat diubah. Pengujian dilakukan secara berlapis melalui 3 tahap. Tahap pertama unit test, yakni validasi fungsi fitur secara mandiri. Yang tahap kedua integration test, yakni validasi kecocokan antar komponen saat digabungkan. Dan tahap terakhir acceptance test, validasi kesesuaian sistem dengan kebutuhan real pelanggan. Yang kedua ada Unified Process atau UP. UP adalah kerangka kerja terstruktur yang membagi siklus pengembangan sistem dalam 4 fase berurutan. Yang pertama, fase pertama ada inception atau inisiasi, yakni menentukan ruang lingkup, mengidentifikasi resiko, menilai kelayakan, dan menyusun kasus bisnis awal. Ini adalah fase terpendek. Fase kedua ada elaboration atau elaborasi, yang berfokus pada analisis dan desain mendalam. Pada fase ini, arsitektur sistem ditetapkan dan divalidasi menggunakan executable architecture baseline. Fase ketiga, construction atau konstruksi. Proses pengodelan dan pembangunan sistem secara iteratif hingga menghasilkan versi beta yang siap diuji.
Ini adalah fase paling terpanjang. Fase terakhir, transition atau transisi, yakni penyerahan sistem kepada pengguna, mencakup kegiatan konversi data, pelatihan, dan pengujian akhir hingga sistem memenuhi ekspektasi pengguna. Yang terakhir ada Computer Aided Software Engineering atau CASE. CASE adalah kumpulan perangkat lunak terintegrasi yang mengotomatiskan berbagai tahapan pengembangan sistem, perencanaan, desain, basis data, hingga pembuatan kode. Untuk dampak efisiensinya, yakni CASE meningkatkan produktivitas secara drastis, dengan menghasilkan kode bebas bug secara otomatis dan menghemat biaya serta waktu proyek. Dampak kualitasnya, CASE menjamin kepatuhan standar terstruktur, mendeteksi inkonsistensi desain, serta mengotomatisasi pembuatan dokumentasi sistem secara langsung atau real-time. Dampak tata kelolanya, CASE memastikan aspek keamanan, prosedur penanganan kesalahan, kontrol sistem, dan fungsi audit telah terintegrasi sejak awal tahap perancangan. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata maupun perbuatan. Saya mewakili kelompok 7 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.